warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Rizman Arif dari Forum News Network. Presiden Jokowi tidak membantah dan tidak juga mengiyakan apakah betul dia akan terjun langsung membantu PSI, terjun berkampanye untuk membantu para calon kepala daerah dari Partai Solidaritas Indonesia yang dipimpin oleh putra bontotnya Kaisang Pangarep. Nah, soal ini ditanyakan wartawan kepada Jokowi ketika dia melakukan kunjungan ke Nusa Tenggara Timur. Karena sebelumnya itu dalam sebuah pembekalan untuk para calon anggota legislatif dari PSI di Jakarta, eh, Kaisang itu menyampaikan salam dari ayahnya, yakni Jokowi, kepada para kader PSI dan meminta agar para kader PSI itu ikut maju pada pemilu legislatif yang akan dilaksanakan pada bulan November tahun 2024 ini. Dan sebagai janjinya tadi, seperti dikatakan oleh Kaisang, bahwa dia itu sudah mendapat kepastian dari bapaknya itu akan ikut berkampanye karena pada saat itu kan bapaknya sudah tidak lagi menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, soal inilah yang kemudian ditanyakan kepada eh, Jokowi dan dia meresponnya sambil seperti biasa dengan tersenyum menyatakan bahwa itu adalah urusannya PSI. Pak, kata Mas Kaisang Bapak mau ikut bantu turun kampanye pilkada PSI. Apanya? Kata Mas Kaisang Bapak mau ikut turun bantu kampanye. Oh, itu urusannya PSI lah, urusannya PSI. Sekali Pak, sudah 4 kali kita ketemu. Ada pesan PSI konsumsi di mana nanti Tanya ketua PSI. Apa yang Anda bisa tafsirkan dari pernyataan Jokowi tadi? Apakah betul dia tidak akan cawe-cawe begitu ya pada pilkada tahun 2024? Saya kira pakemnya seperti biasa kalau kita menafsirkan pernyataan Jokowi. Kalau dia menyatakan tidak, itu ya dipastikan iya. Kalau tadi kan pernyataan dia tidak membantah dan tidak ia mengiyakan. Tapi kalau melihat perilaku politik dari Jokowi seperti biasa kita menafsirkan ya memang dia dipastikan akan all out untuk mendukung calon PSI yang notabene ketuanya adalah anaknya, karena sekarang ini kan itu semacam apa ya, penembusan dosa, karena sampai saat ini kan PSI itu dinyatakan tidak lolos parlemen dan sekarang sedang berjuang di Mahkamah Konstitusi. Tapi peluangnya untuk lolos di parlemen itu sangat berat ya. Nah, kendati tidak lolos di parlemen secara nasional, tidak lolos parliamentary threshold 4%, tetapi PSI itu memperoleh kursi yang cukup banyak di DPRD tingkat 1 dan tingkat 2. Total kalau tidak salah itu disebutkan ini ada diprediksi PSI itu memperoleh 156 kursi dan 130 diantaranya itu di DPRD tingkat 2 dan kemudian di tingkat 1 itu 26 kursi. Seperti dikatakan oleh Kaisang dalam pembekalan di Jakarta beberapa waktu yang lalu, salah satu kader yang akan didorong untuk maju pada Pilkada 2024 nanti adalah Ketua DPD PSI Nusa Tenggara Timur, Christian Widodo. Ya, ini cukup menarik mengapa kemudian yang dipilih NTT yang jadi target untuk jadi kepala daerah, karena memang pada pemilu legislatif kali ini perolehan suara di DPRD 1 dan 2 dari PSI di NTT ini cukup meyakinkan. Total mereka katanya memperoleh 46 kursi dan 40 diantaranya adalah DPRD tingkat 2, sementara 6 kursi itu di DPRD tingkat 1. Ini jumlah yang luar biasa karena pada pemilu lalu, pemilu 2019 itu perolehan kursi di DPRD tingkat 1 dari NTT itu hanya 1 kursi. Jadi kalau sekarang memperoleh 6 kursi itu berarti ya naik sampai 600%. Jadi wajar kalau kemudian ketua DPD-nya itu didorong untuk maju menjadi gubernur NTT. Nah, bagaimana Jakarta yang selama ini menjadi salah satu basis terkuat dari PSI? Kali ini perolehan suara PSI di Jakarta juga tidak beranjak jauh dengan dibandingkan dengan pemilu legislatif tahun 2019 lalu. Tahun lalu mereka itu memperoleh 8 kursi
di DPRD DKI Jakarta, dan kali ini juga diperkirakan akan kembali mendapatkan 8 kursi. Dan PSI itu menjadi partai kelima yang memperoleh suara terbanyak di Jakarta. Itu peringkat pertama sekarang ini adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kemudian disusul oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang ini posisinya sekarang digeser oleh PKS karena sebelumnya kan PDIP suaranya terbanyak di Jakarta ini sehingga dia berhak untuk menduduki kursi sebagai ketua DPRD. Kemudian di bawah PDIP itu ada Gerindra, dan kemudian diikuti oleh Nasdem, dan baru kemudian PSI. Jadi PSI masih akan tetap bisa bersuara di parlemen DKI ya, di DPRD DKI. Dari suara tadi itu, dari perolehan suara PSI tadi itu, makanya kemudian mereka tentu saja ingin mengkonversinya menjadi kepala-kepala daerah, karena di pusat mereka gagal, tentu mereka tidak mau kalau keberhasilan mereka memperoleh kursi di sejumlah daerah itu kemudian tidak dikonversi menjadi jadi calon kepala daerah. Hanya saja sayangnya saya kira ini karena pemilu legislatif itu nanti pada saat dilaksanakan pada tanggal 27 Desember itu tidak lagi Pak Jokowi itu tidak lagi menjadi presiden. Kan Pak Jokowi ini akan mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 20 Oktober. Semula dia memang merencanakan itu agar pemilu itu dimajukan pada bulan September begitu ya. Dan kita tahu kalau dimajukan pada bulan September kan berarti Pak Jokowi itu masih menjadi presiden, dan dengan begitu dia bisa cawe-cawe. Bukan hanya PSI sebenarnya targetnya, tapi ya target dari kalau ada anak dan mantunya yang maju pada pilkada. Yang jelas sekarang yang akan maju pada pilkada itu adalah menantu Pak Jokowi, Bobi Nasution, yang akan sekarang menjadi wali kota Medan, itu kan akan maju menjadi calon gubernur Sumatera Utara. Dia sudah mendapatkan tiket VVIP malahan, karena dia tidak mencalonkan diri melalui Golkar, tapi mendapat penugasan dari Golkar untuk maju menjadi calon gubernur Sumatera Utara. Ini menarik ya, Bobi ini bukan siapa-siapa, kader bukan, tapi malah dapat surat penugasan. Dan seperti kita ketahui kan Bobi itu justru menyingkirkan kandidat utama yang digadang-gadang oleh kader Golkar di Sumatera Utara, yakni Musa Rajeksah atau Ijek. Ini mantan wakil gubernur Sumatera Utara yang juga ketua DPD Golkar Sumatera Utara. Nah ini Ijek ini kalau berdasarkan penugasan cukup harus puas bahwa dia hanya menjadi calon wakil gubernur kembali mendampingi Bobi Nasution. Tetapi Ijek kelihatannya tidak mau menyerah karena dia mendapat dukungan yang sangat kuat dari kader-kader Golkar di Sumatera Utara. Dia memutuskan untuk tetap maju menjadi gubernur Sumatera Utara. Kita tidak tahu apakah kalau dia tetap ngotot dari Golkar, apakah kemudian ini dia tidak akan menghadapi sanksi administrasi atau sanksi organisasi, karena seperti dikatakan oleh Erlangga, yang sudah mendapat penugasan itu adalah Bobi Nasution, menantu Pak Jokowi. Jadi kalau kita lihat ini peluangnya Musa Rajeksah juga cukup berat ya, karena ini langsung ketua umum yang memerintahkannya. Nah, tetapi saya kira sekarang ini dibandingkan anggota di calon-calon PSI yang lain, pasti fokus perhatian Pak Jokowi itu adalah berkaitan dengan Bobi Nasution. Dia pasti target utamanya bagaimana agar Bobi itu lolos dan berhasil menjadi gubernur Sumatera Utara. Dengan begitu dinastinya Jokowi tetap berlanjut tidak hanya di pusat tapi juga di daerah. Nah, soal PSI ini memang cukup menarik, karena kalau kendati dia sekarang ini berada di kubu koalisi 02, tetapi kan sesungguhnya kehadiran PSI ini banyak tidak disukai oleh partai-partai lain ini. Tapi dengan sekarang di PSI itu diketuai oleh Kaisang Pangarep, dan di situ ada peran Pak Jokowi, apakah kemudian juga nanti ini mereka juga akan mendapat kemudahan-kemudahan dalam mendapatkan tiket gitu ya. Apalagi mereka juga punya modal sendiri seperti di NTB yang punya 6 kursi di DPRD tingkat 1. Dan bagaimana kemudian dengan daerah-daerah lain termasuk seperti Jakarta, apakah kemudian misalnya Golkar dan Gerindra juga bisa bekerja sama dengan PSI. Ini saya kira yang sangat menarik.
Tentu kalau tadi Pak Jokowi menyatakan bahwa itu adalah urusannya ketua PSI, urusannya PSI internal kan, kalau berarti kalau urusan PSI itu urusannya Kaisang, ini putra Pak Jokowi, dan kalau urusannya Kaisang berarti urusan keluarga Pak Jokowi. Jadi artinya ya kemungkinan besar Pak Jokowi itu memang akan terjun langsung untuk membantu calon-calon kepala daerah yang diusung oleh PSI. Hanya saja seperti saya sebut sebelumnya bahwa ketika nanti pada pemilu pilkada itu pada bulan November tanggal 27 itu kan Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, dan dengan begitu ya artinya dia tidak punya keleluasaan lagi seperti saat ini ketika dia masih menjadi presiden dan bisa mengerahkan segala macam sumber daya kekuasaan, baik itu sumber daya ekonomi maupun sumber daya kekuasaan dan pengaruh lainnya untuk memenangkan Gibran Rakabuming. Cuman perlu dicatat juga nanti pada tanggal 27 November itu berarti Gibran Rakabuming itu sudah resmi menjadi wakil presiden. Dengan begitu dia juga tentu saja tetap bisa menggunakan pengaruhnya sebagai wakil presiden untuk membantu PSI. Memang posisi wakil presiden tentu tidak seperkasa kalau menjadi presiden ketika Jokowi masih jadi presiden. Tapi tetap saja kalau dia bisa mengendalikan Prabowo, bisa dan juga ada di Gibran di pemerintahan, Jokowi masih tetap cawe-cawe. Jadi kalau sekarang Pak Jokowi menyatakan bahwa itu urusannya PSI atau urusannya Kaisang sebagai ketua PSI, saya kira Jokowi seperti biasa pasti akan tetap cawe-cawe. Hanya saja kali ini tentu saja tidak maksimal lagi. Saya Rusman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.